Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Almadina Syaropa. Saya mahasiswa reguler 4A, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi inti kesehatan. Yang pertama yaitu kesehatan lingkungan perspektif Islam. Kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Faktor utama masalah kerusakan di muka bumi ini karena ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan. Kedudukan strategi dalam lingkungan hidup yang diciptakan sebagai khalifah di bumi ini melestarikan lingkungan adalah kewajiban setiap individu sebagai khalifah di muka bumi. Yang pertama yaitu manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi. Dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena dalam mengeksploitasinya. Kedua, pemahaman masalah lingkungan hidup. Albiah perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral karena pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Yang ketiga, Islam menciptakan budaya hidup bersih dan sehat. Yang keempat, Islam memerintahkan agar menjaga fasilitas kesehatan masyarakat seperti menjaga kebersihan sumber air, sumur, kolam, sungai, dan lain-lainnya. Karena air itu akan kita gunakan sebagai sumber air minum, mencuci, mandi, dan sebagainya. Yang kedua, kesehatan jiwa. Jiwa adalah bagaimana roh manusia sudah menyatu di dalam jasadnya. Masalah jiwa dibahas dalam Al-Quran Surah Al-Syam ayat 7-10, yaitu demi jiwa dan menyempurnakan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, dan sesungguhnya merugikan orang yang mengotorinya. Faktor yang menyebabkan jiwa manusia kotor: terlalu cinta dunia, terlalu berharap kepada makhluk dan pamrih, gangguan setan, dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Materi yang ketiga yaitu determinan kesehatan perspektif Islam. Sehat dalam Islam yaitu secara fisik, lahir, dan batin, tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi serta melengkapi. Kondisi sehat seseorang dalam Islam juga dipengaruhi oleh keimanan dan keibadahannya sendiri. Semakin dalam dan tinggi keimanan seseorang akan memberikan pengaruh ketenangan dan jasad atau tubuhnya. Contohnya sholat dan puasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam yaitu yang pertama, berdoa. Karena berdoa memberikan energi positif dan kekuatan serta nutrisi bagi jiwa dan raga manusia. Yang kedua yaitu salat tahajud, karena salat tahajud berpengaruh dalam status kesehatan. Yang ketiga, perilaku pola hidup, karena perilaku pola hidup sehat yaitu melibatkan halal dan haramnya apapun yang kita lakukan dan kita dapatkan. Yang keempat yaitu faktor sosial, karena penyakit datang dari diri sendiri yang selalu emosi, temperamental, serta tidak mau memaafkan terhadap orang lain. Obatnya dengan bersedekah serta berbagi sesama makhluk hidup agar menghilangkan penyakit dari diri kita. Yang kelima, lingkungan, karena lingkungan yang sehat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang keenam, genetik, karena di dalam Islam dilarang menikah satu darah kandung atau saudara perasian. Hal tersebut tidak dibenarkan karena akan menimbulkan penyakit bawaan dan kecacatan pada anaknya. Yang ketujuh, pelayanan kesehatan, karena pelayanan kesehatan yang baik bisa membantu pencegahan datangnya penyakit atau
pemulihan kesehatan dari sisi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, pengetahuan. Semakin banyaknya pengetahuan seseorang tentang pentingnya kesehatan akan memberikan pengaruh pola hidup yang lebih sehat. Yang kesembilan yaitu latar belakang budaya. Karena budaya dan kebiasaan sudah melekat di masyarakat akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Selama budaya itu memberikan pengaruh baik, maka tetap dipertahankan. Yang ke-10, faktor emosional. Karena ketenangan seseorang adalah pengaruh dari kesehatan badannya. Seorang yang temperamental mudah terserang penyakit. Yang ke-11 yaitu faktor ekonomi. Karena status ekonomi bukan paling utama, tetapi ekonomi yang cukup mampu memenuhi gizi dan nutrisi bagi kesehatannya. Materi keempat yaitu kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kesehatan reproduksi dalam kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kekasatan. Bagaimana kesehatan reproduksi untuk kaum ibu dalam perspektif Islam? Yang pertama yaitu haid. Perempuan sudah mengalami haid, artinya telah mampu untuk berproduksi. Haid adalah rutinitas yang dialami oleh setiap manusia, dan darah haid itu adalah darah kotor. Sel telur yang tidak dibuahi kemudian mati dan tidak berguna lagi sehingga keluar pada waktunya bersamaan dengan darah. Hal tersebut normal dan siklus reproduksinya sehat. Wanita yang sedang haid diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu mubtadiah, mutada, mutahhirah. Yang kedua yaitu masa kehamilan. Kehamilan adalah suatu ibadah. Konsep kehamilan dalam Islam harus dilegalitas melalui hubungan harmonis, yaitu seperti pernikahan. Yang ketiga, persalinan. Persalinan tidak hanya sekedar prosesnya saja, tetapi ada proses adab, penghormatan, dan kehormatan diri. Yang keempat yaitu menyusui. Al-Quran menganjurkan bayi yang baru lahir disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Yang keempat yaitu perawatan. Seorang ibu masih mempunyai kewajiban untuk mendidik dan merawat anaknya. Materi yang kelima yaitu penanggulangan wabah LGBT. Penyimpangan terjadi karena pengaruh faktor lingkungan, keluarga, ataupun kebodohan diri yang disebabkan oleh bisikan setan, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Upaya pencegahan LGBT yaitu yang pertama, perbaiki paradigma masyarakat. Diluruskan secara pandangannya dengan cara memberikan edukasi kepada mereka dan tempatkan mereka di lingkungan yang benar. Yang kedua yaitu terapi sikap, diarahkan agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Jangan sampai laki-laki secara penampilan fisik dan sikapnya serupa dengan perempuan. Begitupun sebaliknya. Dalam penyembuhan hal-hal seperti ini tidak cukup jika hanya pendekatan secara normatif saja, namun perlu diruqyah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Materi yang keenam yaitu pelayanan kesehatan Islam. Pelayanan kesehatan Islami adalah segala bentuk kegiatan asuhan medik atau keperawatannya sesuai dengan kaidah Islam sehingga dapat membedakan dengan pelayanan kesehatan lainnya. Prinsip pelayanan kesehatan Islami yaitu ada 2. Yang pertama, ihsan, terbaik dalam melayani pasien bukan hanya melihat nilai kemanusiaan, namun juga berharap ridha Allah. Hendaknya dalam melayani pasien ramah, sopan, dan melayani dengan setulus hati. Yang kedua, kasih sayang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayangilah makhluk Allah di muka bumi, maka Allah akan menyayangi kalian.
Dengan adanya kasih sayang akan membangkitkan mental pasien dan menguatkan imun mereka sehingga mereka merasa senang dan puas akan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, yaitu memberikan pertolongan atau solusi. Dengan memberikan pelayanan yang baik dan tepat, menolong apa yang diperlukan masyarakat. Apalagi orang yang sakit itu lemah, seperti hal tersebut telah meringankan beban orang lain. Yang keempat, memberikan manfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ma'ruf, berbuat baik dengan memberikan sapaan kepada pasien dan melayani dengan ramah. Yang kelima, memberikan kebahagiaan. Dengan cara tersenyum kepada pasien akan membawa kebahagiaan kepada pasien sehingga bisa meningkatkan imunnya. Selain itu, senyum juga merupakan sedekah. Yang keenam, menjalin persaudaraan. Buat pasien merasa mereka dilayani, diayomi, dan dinaungi dengan baik. Materi terakhir yaitu islamisasi masyarakat. Cara mengislamisasikan masyarakat ada dua, yaitu mengedepankan akhlak, mengedepankan ilmu, dan mempunyai prinsip. Islamisasi masyarakat harus dimulai dari diri sendiri. Sebagai seorang muslim harus menjadi contoh teladan yang baik dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun untuk memperoleh masyarakat dan membawa manfaat bagi orang lain. Suatu peradaban tidak akan berkembang jika tidak ada pergerakannya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.